Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrin. Nama saya Yasmin. Di sini kami akan mewawancarai salah satu dewan guru yang ada di SD Negeri Kunciran 4 tentang masa Orde Baru. Oke, sekarang kita langsung saja. Ayo kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin dan rekan saya Audrin. Saya di sini akan mewawancarai tentang masa Orde Baru. Nah, sebelumnya maaf mengganggu waktunya Ibu. Jika boleh diperkenankan untuk mengenalkan nama Ibu siapa dan profesinya. Nama saya Nunung Wirya. Profesi saya sebagai guru di SD Negeri Kunciran 4. Nah, sebelumnya cukup. Sebelumnya kabar Ibu baik-baik aja nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya mohon izin untuk bertanya tentang masa Orde Baru nih. Masa Orde Baru kan masanya Pak Soeharto. Iya. Nah, menurut Ibu pada masa Orde Baru itu bagaimana? Nah dulu, boleh tanya dulu kan? Boleh. Masa Orde Baru secara keseluruhan atau dari segi apa gitu? Dari segi masyarakatnya, jika memang boleh, sekalian dari segi yang di atas juga. Kalau menurut pengalaman saya ya, kalau dari segi masyarakat awam, masyarakat Indonesia pada umumnya, mereka ya senang-senang aja. Kehidupannya nyaman karena untuk kebutuhan sehari-hari bisa diperoleh dengan harga terjangkau, dengan mudah, tersedia di pasaran, juga segi keamanan kalau mereka bepergian kemana-mana merasa nyaman, tidak terancam perampokan, pembunuhan, meskipun ada tapi tidak semarak sekarang gitu ya. Jadi kalau sekarang kan kayaknya kalau kita melepas anak gadis atau kita jalan sendiri malam-malam was-was kan orang tua gitu. Jadi itu dari segi keamanan dan pertahanan negara juga terasa aman. Hanya mungkin dari ini kan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan ya. Mungkin bagi mereka yang punya potensi, punya ambisi untuk duduk di pemerintahan, untuk mengembangkan ide-ide itu agak tersendat. Karena di situ demokrasinya zaman Orde Baru itu terpimpin. Demokrasi terpimpin, ya, bukan demokrasi yang seperti sekarang. Rakyat boleh berbicara. Kalau dulu ya kira-kira menyinggung yang berkuasa ya udah dihilangkan aja gitu aja. Nah, selanjutnya pertanyaannya saya tuh ada, secara ekonomi memang mungkin boleh dijelaskan sedikit? Ya kalau ekonomi malah waktu zamannya Orde Baru itu kan berkesinambungan ya. Ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahunan. Jadi 5 tahun sekarang membangun apa, 5 tahun berikutnya apa, sampai negara kita sudah swasembada pangan. Tidak tergantung pada impor. Waktu itu beras sudah terpenuhi di negeri sendiri. Berarti benar-benar memang dari negeri sendiri ya? Iya, karena waktu itu sudah dicanangkan swasembada pangan. Jadi swasembada itu menyediakan, memenuhi kebutuhan sendiri tanpa tergantung sama impor. Benar-benar wow waktu itu ya. Berarti benar-benar nggak ada ekspornya, impornya juga. Ekspornya kita bagus, impornya kita agak ditekan karena kan seperti sekarang sampai garam aja. Kita kan negara maritim ya, negara laut. Kenapa garam aja sampai beli? Gitu. Udah gitu kita negara agraris, tapi beras masih impor dari Thailand, dari Vietnam. Selanjutnya menurut Ibu gimana gitu? Apakah ada
perbedaan lebih, maksudnya secara apakah lebih nyaman pada masa itu dibandingkan sekarang kalau menurut Ibu? Kalau saya sebagai pegawai, ya memang masanya saat itu ya kita nyaman, saya itu ya sekarang juga nyaman. Cuman kalau dulu kan dalam segi berpolitik ya, pegawai negeri itu sudah ada wadahnya, golongan karya. Dan semua pegawai negeri, pegawai pemerintah itu di satu wadah, ada di bawah naungan golongan karya. Itu untuk mengaspirasi politik ya. Kalau sekarang kan kita diberikan kebebasan sebagai warga negara, apakah itu pegawai negeri atau ASN atau karyawan, ini kita bebas memilih. Enggak bahwa oh ini PNS masih warganya Golkar, atau mungkin sekarang yang berkuasa PDIP, ini PNS di bawah naungan PDIP. Enggak kan? Enggak. Sekarang kita hak pilih, hak menentukan pendapat, hak untuk berpolitik diberikan kebebasan. Itu yang saya tahu sih itu. Jadi kalau ditanya enakan mana ya, ada plus minusnya sih. Seimbang ya jadinya, ya, plus pokoknya, minusnya. Zaman Orde Baru, Orde Lama. Reformasi, dan sampai sekarang kan Orde Reformasi. Ya tetap ada plus minusnya sesuai dengan kemajuan zaman, gitu. Kondisi dan situasi zaman. Kalau menurut Ibu sekarang ya, kalau dari sisi budaya, kayak budaya sekarang, apakah dulu itu lebih khas gitu budayanya dibanding sekarang? Kalau dulu budaya itu lebih dimunculkan ya, seperti di sekolah-sekolah. Kalau zaman saya sekolah, ini Orde Baru masih baru-baru ya, belum itu ada namanya, kalau akhir tahun kan ada pentas seni, itu memunculkan kreativitas daerah. Terus Agustusan ada apa sih namanya, pawai pertanian ya, hasil tani. Terus di sekolah-sekolah Hari Kartini. Kalau sekarang kayaknya anak sekarang itu lebih individualistis, karena dia lebih asik dengan HP ya itu. Jadi untuk bersosialisasi juga kurang, kayak lapangan kan. Anak pengen main bola di rumah kan pasti di jalanan. Iya. Ntar ibu-ibu pada ngomel-ngomel, berisik, takut rumahnya kacanya kena bola. Jadi ya anak untuk mengekspresikan keinginannya agak sulit. Ya larinya ya ke itulah, HP. Dia lebih banyak ke teknologi ya. Cuman itu ya karena arahannya kurang, jadi penggunaan HP itu anak lebih sibuk sendiri. Untuk komunikasi dengan teman dia lebih menonjolkan egoisnya gitu. Jadi terlalu egois gitu. Iya. Jadi nggak mau ngalah kadang ya. Itu. Nah, kesenggol dikit mainnya jotos. Aduh, kadang suka sampai berantemnya kemana-mana. Nah, terus ini pertanyaan terakhir nih Bu. Iya. Pernah nggak sih Ibu dengar saya Petrus atau penembak misterius pada masa Orde itu? Misterius pada masa kapan? Penembak misterius pada masa Orde Baru. Pernah dengar. Kalau boleh diceritain dikit gimana tuh? Yang peristiwa di mana nih? Misterius penembak penis. Di mana aja? Di mana aja? Yang Ibu ingat aja deh. Ya apa ya yang waktu itu? Oh itu mah reformasi, waktu dulu tuh kan ada orang-orang yang suka menentang pemerintah ya. Gitu. Tiba-tiba orang yang vokal itu hilang. Kan seperti siapa, suaminya Eva Arnas itu kan ada tuh. Terus siapa lagi namanya, saya lupa sih namanya. Ya tiba-tiba menghilang.
Nah mungkin itu ya oknum kali ya, Ya. oknum dari aparat kita nggak tahu. Cuman masyarakat umum kan taunya oh itu ini diciduk, dihilangkan karena dia menentang apa sih keputusan dari pemimpin. Jadi nggak sejalan dengan pemimpin lah gitu. Kalau sekarang kan dibilangnya oposisi. Ya, apa sih? Nah, kalau zaman Orde Baru kan oposisi itu nggak dikehendaki. Jadi semua harus Sesuai dengan iya, yang pemimpin. seperti itu karena di situ demokrasinya terpimpin. Itu aja kalau yang ininya sih udah lupa sih peristiwa-peristiwa. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya. Iya. Dan makasih banget atas waktunya udah mau kasih informasi ke kita, bagi-bagi informasi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.